Pasal 448 Undang-Undang Pemilu boleh dikatakan pasal tersembunyi dan boleh juga dibilang termasuk pasal yang jarang dibahas. Tapi pasal ini punya peran yang sangat vital dalam menjaga kedaulatan rakyat dan martabat demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, kita akan mulai semua pembahasan kita dari pertanyaan kenapa Undang-Undang Pemilu sampai menuliskan secara tegas bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Di konten ini, saya akan menjelaskan bahwa pasal 448 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu bukan sekedar pasal hukum biasa, tapi pernyataan filosofis yang kuat, yang jika disederhanakan dalam sebuah kalimat, maka pasal 448 seolah ingin mengatakan bahwa tidak ada pemilu tanpa partisipasi masyarakat. Tanpa rakyat, demokrasi itu hanya tinggal panggung kosong yang rawan disalahgunakan oleh elit politik. Ini masalah serius, teman-teman. Ini masalah yang sedang kita hadapi. Masalah partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah, mungkin sebagian dari kita tidak melihat adanya bahaya yang mengancam demokrasi ketika angka partisipasi pemilu mencapai 80% atau bahkan 90%. Tapi di balik tingginya presentasi itu, kita layak mempertanyakan makna dan originalitas kedaulatan yang terkonversi menjadi angka melalui penghitungan perolehan suara di pemilu. Apakah persentase pemilu sudah merepresentasikan kesadaran masyarakat untuk menentukan masa depan dirinya dan masa depan bangsanya? Atau persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu ini hanya sekedar angka yang terakumulasi dari kebutuhan ekonomi jangka pendek masyarakat? Mungkin tidak seperti itu. Masyarakat kita tidak begitu. Oke, bukan soal ekonomi jangka pendek. Mungkin ini adalah angka dari akumulasi pemahaman tentang kesamaan suku, agama, dan antar golongan yang menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan pilihannya di pemilu. Faktanya, baik kebutuhan ekonomi jangka pendek maupun pertimbangan kesamaan suku, agama, antar golongan, semuanya itu bukan instrumen yang tepat untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan pada pemilu. Bahkan teman-teman harus ketahui, dua-duanya nih ya, mau itu kepentingan ekonomi jangka pendek maupun alasan kesamaan suku, agama, dan antar golongan, itu dua-duanya justru menjadi hal yang dilarang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Gini kawan-kawan, karena ketika dua hal ini menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan, maka akan berpotensi menjadi sebab tersandranya azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan yang harus kita ketahui bersama bahwa cidranya asas pemilu ini akan menimbulkan luka sosial yang mendalam dan lama bagi bangsa ini, yaitu luka yang bernama polarisasi sosial. Masyarakat tuh terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling menghujat dan mencibir, baik di media sosial maupun di jalanan, bahkan di dalam kehidupan keluarga. Hari ini saya ingin mengajak kamu memaknai pasal 448 Undang-Undang Pemilu dalam dua konteks penting. Konteks yang pertama adalah pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan bangsa. Dan konteks kedua adalah Undang-Undang Pemilu sebagai sistem hukum yang menjaga martabat demokrasi. Ini bukan hanya teori hukum dalam struktur perundang-undangan, bukan. Tapi ini adalah pedoman etis dan moral bagi kita semua sebagai warga negara yang berdaulat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan bangsa. Bahwa rakyat adalah sumber utama dalam kekuasaan demokrasi Pancasila. Rakyat itu bukan hanya objek, tapi subjek politik. Melalui pemilu, rakyat menjalankan hak konstitusionalnya untuk menentukan siapa yang memimpin, kemana arah kebijakan publik, dan bagaimana cita-cita keadilan sosial diwujudkan. Seperti yang saya tuliskan dalam buku Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, partisipasi itu bukan hanya tentang angka kehadiran di TPS, tapi lebih jauh dari itu. Partisipasi adalah indikator kesehatan demokrasi itu sendiri. Nah, teman-teman juga harus memahami bahwa partisipasi yang tinggi berarti legitimasi yang kuat. Tapi
Partisipasi yang cerdas dan sadar itulah yang menjaga masa depan bangsa. Jadi ketika kamu datang ke TPS, kamu tidak sekedar mencoblos kawan-kawan. Kamu tuh sedang menulis satu bab dalam buku sejarah bangsa. Dan tanpa kamu, bab itu tidak akan pernah selesai. Nah, sampai di sini kita mestinya sudah bisa melihat dengan terang bahwa peran kita sebagai pemilih itu tidak sederhana. Kita adalah penulis sejarah peradaban demokrasi bangsa untuk masa depan Indonesia di tahun 2045. Di usia Indonesia yang ke-100, mari kita sadari bahwa akan ada tuh generasi yang melihat dan merasakan secara langsung kehidupan bernegara setelah 100 tahun berindonesia. Mereka juga bisa menjadi pihak yang mendapat keuntungan dari perjuangan demokrasi yang sedang kita lakukan hari ini, juga bisa menjadi korban. Jadi harus berhati-hati teman-teman. Apakah mereka nanti akan hidup di tengah kesejahteraan sosial seperti yang kita idam-idamkan? Semua tergantung dari apa yang kita lakukan untuk merawat demokrasi di setiap pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali sebagai sarana kedaulatan yang bukan hanya untuk memilih, tapi juga mengevaluasi Indonesia. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian kedua, chapter 2, yaitu Undang-Undang Pemilu sebagai sistem hukum untuk menjaga martabat demokrasi. Untuk memahami konteks ini, saya mengajak teman-teman menggunakan teori sistem hukum Lawrence Meyer Friedman. Teori hukum yang sudah sangat familiar di kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum ya. Pada teori ini, menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 elemen utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Elemen pertama dalam sistem hukum dimaksud adalah struktur. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, yang dimaksud dengan struktur itu bisa dimanifestasikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Seperti yang teman-teman ketahui, lembaga penyelenggara pemilu itu kan ada 3 ya, KPU, Bawaslu, dan DKPP, beserta seluruh jajaran dan sumber daya yang ada di dalamnya. Inilah elemen pertama. Struktur utama dalam sistem penegakan hukum pemilu. Masih pada teori sistem hukumnya Lawrence M. Friedman ya. Di elemen kedua itu ada yang namanya substansi, substance, atau isi atau norma hukumnya. Dalam konteks kita saat ini, dalam konteks yang sedang kita bahas, substansi yang dimaksud dalam teori sistem hukumnya Lawrence M. Friedman adalah pasal 448 Undang-Undang Pemilu itu sendiri, yang menyatakan dengan tegas bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Nah, inilah elemen kedua yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pemilu. Kemudian elemen yang terakhir nih, elemen ketiga menurut Friedman adalah legal culture, budaya hukum masyarakat. Ini tentang sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan menjalankan hukum itu. Jadi dalam bahasa yang sederhana dan spesifik ya, kalau kita gunakan dalam konteks hukum pemilu, kita bisa menggunakan pertanyaan begini nih teman-teman. Sejauh mana sih masyarakat memahami, menghargai, dan menjalankan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Nah, ini menjadi pertanyaan kunci. Kalau salah satu dari 3 elemen itu lemah, elemen yang saya sebutkan dalam teori Lawrence M. Friedman tadi, maka sistem hukum tidak berjalan seimbang. Dampak dari ketidakseimbangan sistem hukum ini adalah kesehatan demokrasi. Dan demokrasi yang tidak sehat akan menimbulkan demokrasi yang cacat, flawed democracy. Artinya, pada kajian sistem hukum dalam perspektif undang-undang pemilu, partisipasi masyarakat itu bukan hanya diminta oleh undang-undang, tapi dibutuhkan agar sistem hukum ini hidup dan memberikan manfaat terhadap ekosistem demokrasi di Indonesia dalam merawat kedaulatan rakyat melalui pemilu. Nah, teman-teman, pada pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menempatkan masyarakat bukan di luar sistem, tapi masyarakat berada di dalam sistem hukum itu sendiri. Artinya, si masyarakat ini menjadi bagian dari struktur demokrasi yang aktif menjaga integritas pemilu. Itulah sebabnya saya selalu menekankan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Jadi masyarakat itu bukan hanya sekedar hadir, tapi juga ikut mengawasi, memberi masukan, dan menjaga proses agar tetap jujur dan adil. Oke, kita sampai di bagian akhir teman-teman. Pemilu yang bermartabat itu lahir dari rakyat yang sadar hukum dan cinta demokrasi.
Pasal 448 adalah panggilan moral untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi pelaku sejarah demokrasi. Nah, kalau kamu merasa konten ini membuka wawasan kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting seputar demokrasi, pemilu, dan masa depan bangsa. Ingat, tidak ada pemilu tanpa partisipasi masyarakat, dan tidak ada demokrasi tanpa kamu. Kita ngopi dulu, biar nggak kering. Effort banget loh bikin konten kayak gini ya. Teman-teman tolong bantu like atau komen. Ya tulis apa kayak di komentar kalian. Mau tulis, oke siap, mantap, hadir, nggak masalah. Yang penting kan sebenarnya adalah engagement ya. Terbentuknya engagement antara kita di channel YouTube saya. Nah, itu sangat membantu banget, sangat membantu perkembangan YouTube saya. Masa udah saya bikin konten, ini udah hampir 100 ya, bentar lagi udah 100 konten di channel saya ini, dan konsisten membahas tentang kepemiluan, demokrasi, partisipasi masyarakat, jenis-jenis saya itulah, ketatanegaraan dan lain-lain. Nah, saya memang fokus pada niche itu di channel YouTube saya. Ya memang sih saya tahu tidak semua orang memerlukan informasi yang saya berikan. Tapi saya juga tahu di YouTube itu berbagai macam jenis manusia ada. Jadi saya yakin konten saya akan menemukan orang yang tepat. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang sudah nonton sampai habis, apalagi sampai mendengarkan ocehan saya ini ya, sampai di detik ini, bantu share lah, bantu subscribe, bantu like. Saya sih nggak terlalu yakin ada yang mendengarkan ya. Tapi kalau ada, berarti kamu adalah orang yang sangat tepat untuk terus berada di channel ini dan meningkatkan engagement. Ini kamu lagi tidur ya? Lagi rebahan kali ya? Memang enaknya sih nonton konten saya itu menjelang tidur tuh. Biasanya kalau menjelang tidur, dia akan melekat di alam bawah sadar kita. Apa informasi yang kita terima gitu. Oke, sampai jumpa lah ya, udah ya. Yuk, bye-bye.